Baik, kita akan bahas soal nomor 2, tentukan anti turunan dari fungsi-fungsi berikut. Ini sama saja cara kerjanya dengan nomor 1. Kita akan cari bagaimana bentuk anti turunan dari misalkan 2x pangkat 2. Turunan dari bla 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 mengandung unsur. Nah, ini untuk mengisi kolom sini kita harus ambil yang dari soalnya x pangkat 2. Sedangkan yang bagian sini pangkatnya kan di sini 2. Di sini harus x pangkat 3. Kenapa? Karena coba kita turunkan x pangkat 3. Ini kan turunannya sini ada 1, 3 kali 1 hasilnya 3, x pangkat turunan kan pangkatnya dikurang 1, 3 kurang 1 hasilnya 2. Benar bahwa x pangkat 3 turunannya itu mengandung x pangkat 2. Jadi benar bahwa turunan dari x pangkat 3 mengandung unsur x pangkat 2. Jadi intinya untuk bagian sini sama sini itu harus selalu berselisih 1. Oke, sehingga ddx dari x pangkat 3 turunannya x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Jadi kalau kalian mau menyelesaikan soal ini, kalian memang betul-betul harus tahu konsep turunan, minimal konsep aljabarnya saja. Kita lanjut. Dan nah ini yang 3 ini kebalikan dari 3 kan hasilnya adalah 1/3. Ini turun x pangkat 3. Nah ini ada 2x pangkat 2. Supaya tetap ada 2-nya di sini harus dikali dengan 2. Oke, jadi di sini anti turunan dari 2x pangkat 2 adalah ini yang diambil. 2 kali 1, 2/3 x pangkat 3. Nah, sekarang kita cek benar tidak kalau turunannya ini menghasilkan ini. Kalau menghasilkan 2x pangkat 2 berarti jawabannya benar. 2/3 x pangkat 3 ini turunannya 3 kalikan dengan 2/3, jadi 2/3 kali 3 x pangkatnya di sini kurang 1. Ini sama ini coret, sisa 2 x pangkat 2. Benar ya? Oke, jadi benar bahwa anti turunan dari 2x pangkat 2 adalah 2/3 x pangkat 3. Kita lanjut bagian B, anti turunan dari min 3x pangkat 3. Di sini harus x pangkat 3 karena dari soalnya. Nah, di sini harus pangkat 4 karena 3 tambah 1 hasilnya 4. Sehingga ddx, nah ini kita pindahkan ke sini, hasilnya kan x pangkat 4. Turunan dari x pangkat 4 hasilnya adalah 4x pangkat 3. Oke, jadi untuk mengisi yang bagian sini, kebalikan dari 4 itu adalah 1/4. Ini x pangkat 4-nya turun, hasilnya harus minus 3x pangkat 3. Supaya tetap ada minus 3-nya, di sini harus dikali dengan minus 3. Jadi anti turunan dari min 3x pangkat 3 hasilnya adalah min 3 kali 1, min 3/4 x pangkat 4. Kita lanjut yang bagian C, y sama dengan min 1/2 x pangkat minus 2. Di sini unsurnya harus mengandung x pangkat minus 2. Nah, di sini harus x pangkat berapa? Min 2 ditambah 1 hasilnya adalah minus 1. Jadi di sini harus x pangkat minus 1. Sehingga ddx dari x pangkat minus 1, nah turunannya x pangkat minus 1, turunannya adalah di sini kan ada 1, min 1 kali 1 hasilnya adalah minus 1. X pangkat min 1 dikurang 1, min 1 x pangkat minus 2. Jadi di sini harus minus x pangkat minus 2. Nah, sekarang kita ke sini. Min, ini kan ada 1 ya. Kebalikan dari min 1 itu tetap hasilnya min 1 per minus 1. Ini x pangkat min 1-nya turun. Hasilnya min 1/2 x pangkat minus 2. Supaya tetap ada min 1/2-nya, di sini harus dikali dengan min 1/2. Jadi anti turunan dari min 1/2 x pangkat min 2 itu adalah
min 1/2 kali min 1 itu hasilnya positif 1/2. X pangkat minus 1. Kita ke bagian DY sama dengan 5/3 X pangkat minus 6. Di sini harus X pangkat minus 6. Di sini harus X pangkat min 6 ditambah 1 hasilnya adalah minus 5. Sehingga ini pindah ke sini. X pangkat min 5 itu turunannya adalah minus 5 X pangkat minus 6. Oke, nah sekarang kebalikan dari minus 5, jadi ingat ya yang diambil hanya bilangannya saja. Kebalikan dari minus 5 itu adalah 1 per minus 5. Yang X pangkat min 5 ini turun ke sini, hasilnya harus 5/3 X pangkat minus 6. Supaya tetap ada 5/3, di sini harus kali dengan 5/3. Jadi anti turunan dari 5/3 X pangkat minus 6 hasilnya adalah 5 kali 1. Ini bisa dicoret. Ini 1, jadi hasilnya 1 per, ini kan masih ada minus ya. Minus 3 X pangkat minus 5. Terakhir bagian EY sama dengan AX pangkat N tambah M. Ini satu paket. Sama saja kalau kita tulis X pangkat 2 atau X pangkat 3, tapi ini X pangkat N ditambah M. Jadi di sini harus mengandung unsur X pangkat N ditambah M. Sedangkan di sini N ditambah M tambah 1 hasilnya tetap N ditambah M tambah 1. Kalau ini pindah ke sini, X pangkat N ditambah M tambah 1 sama dengan turunan dari ini kan ada koefisien 1 ya, 1 dikali yang pangkat hasilnya kan tetap N ditambah M tambah 1 X pangkat N ditambah M tambah 1 kurang 1. Ini kalau kita sederhanakan N ditambah M tambah 1 X pangkat N ditambah M. Oke, nah sekarang kita lihat koefisiennya. Koefisiennya itu yang ini, yang ada di depannya X. Kebalikan dari yang ini adalah 1 per N ditambah M tambah 1. Terus yang ini turun, X pangkat N ditambah M tambah 1, hasilnya harus AX pangkat N ditambah M. Supaya tetap ada A-nya, di sini harus dikalikan dengan A. Oke, jadi anti turunan dari A pangkat X N ditambah M itu adalah A per N ditambah M tambah 1 X pangkat N ditambah M ditambah 1. Oke, thank you.